الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي به جعلنا الله وإياكم من خير أمة، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'du, yang kami muliakan para orang tua, para ustaz, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat ini cukup untuk kita andai kita tidak diberikan nikmat apapun. Sungguh nikmat menjadi orang Islam adalah nikmat terindah karena kita hanya mentuhankan Allah. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nikmat Islamlah Allah mengumpulkan kita di mana kita tidak saling kenal satu dengan yang lainnya. Yang mengumpulkan kita sebab kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jagalah kenikmatan tersebut dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita terpeleset dalam kemaksiatan, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ajaran yang lebih indah daripada ajaran Islam. Ajaran yang tidak mendustai umatnya. Ajaran yang tidak membodohi penganutnya. Ajaran yang real, tidak dibedakan dari sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai detik ini. Dari sejak Nabi Muhammad salat 5 waktu, dari sejak Nabi Muhammad Tuhan itu satu, dari sejak Nabi Muhammad ajaran ini tidak pernah berubah. Dan tidak ada satu pun ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membodohi kita. Beda halnya dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Kita ambil contoh kecil malam tahun baru. Malam tahun baru memang di sana ada perkara besar, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan wasyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan rembulan memiliki hitungan. Dan matahari inilah yang dijadikan pondasi untuk tahun Masehi. Sedangkan tahun Hijriyah berlandaskan dengan rembulan. Lihat bagaimana ajaran Islam mengajarkan kita kejujuran. Kita ketahui ma'asyiral muslimin, kalau malam tanggal 1 Hijriyah, 1 Muharram, kita baca doa akhir tahun kapan? Sebelum maghrib, baca awal tahun setelah maghrib, karena kita berpatokan dengan perputaran bulan. Tapi yang lucu ini ajaran di luar Islam.
Harusnya kita kalau merayakan malam tahun baru Masehi dengan terbitnya matahari pagi, bukan jam 12 malam. Ini pembodohan dengan jelas. Apa dasarnya? Kita merayakan perputaran matahari, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memutarkan matahari dan bulan di atas bumi ini, kok dengan jam 12 malam? Ini pembodohan. Alasannya karena di Inggris jam 12, di Inggris jam 12 pagi, Pak. Atau malam. Dan lucunya lagi dijadikan di negeri kita ini seakan-akan jam 1 itu pagi. Padahal yang membedakan pagi dan malam itu adalah matahari. Coba lihat di TV-TV ya. Begitu jam 1 selamat malam. Selamat pagi dia bilangnya. Selamat pagi. Itulah ajaran-ajaran di luar Islam untuk kita menerima kenyataan dan beralih kepada hayalan. Tapi orang Islam, para ulama kita tidak pernah membodohi kita. Yuk berjalan di dalam kenyataan. Berjalan di jalan kenyataan inilah yang membuat orang Islam tidak mudah dibodohi. Kecuali bagi yang nggak mau. Bagi yang nggak mau, mereka akan mudah dibodohi. Yuk perayaan malam malam tahun baru jam 12 malam. 3, 2. Kebanggaan yang dia yang dipiara, kebodohan yang dipiara. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, banggalah kita dengan ajaran Allah. Jangan pernah bangga dengan ajaran selain ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Tuhan yang tahu apa yang dibutuhkan untuk kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang bisa kita raih. Ini kita percaya aja dengan orang-orang di luar Islam udah nyampe di planet Mars lah ya. Udah nyampe di bulan lah, percaya aja. Kapan mereka pernah nginjak? Ada fotonya. Ya, jangan salah, orang Indonesia udah nyampe matahari diam-diam aja. Ya. Itu semua desain. Ya, bukan sains tapi desain. Supaya apa? Menakut-nakuti kita umat Islam bahwa mereka sudah maju, bahwa mereka sudah bisa menguasai Anda dari atas. Kenyataannya semuanya tidak benar. Karena Allah telah membatasi jarak manusia. La tanfuduna illa bisultan. Gak ada yang bisa menembus langit Allah kecuali dengan kekuasaan Allah. Kita percaya Al-Quran atau percaya dengan mereka? Itulah mereka ma'asyiral muslimin, mengajarkan kita khayal. Sehingga kita masuk dalam lembah khayal. Mereka memanfaatkan kenyataan untuk mengkecilkan kita. Islam adalah agama yang komplit. Al-Quran telah menjelaskan tentang langit, tentang bumi. Tapi kita percaya sama teori mereka. Islam mengajarkan bahkan cebok diajarin sama Islam. Kenapa kita percaya dengan orang yang gak pernah cebok?
pakai tisu. Ya. Islam mengajarkan kita kebersihan. Islam mengajarkan kita keindahan. Maka jaga keislaman kita. Jangan mau terus dibodoh-bodohi dengan pemikiran-pemikiran kufar yang tujuannya menyudutkan kita. Maka dari itu Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengajarkan kepada kita, basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, bukan kabar nakut-nakutin. Kalau mereka kan biasanya nakut-nakutin ya. Ya corona, ya ini, ya itu. Tapi Islam berikan kabar gembira, basyir. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sebetulnya enggak layak menyebut namanya, tapi Allah pilih kita menjadi orang yang mengucap 2 kalimat syahadat. Ini anugerah besar. Enggak ada yang pernah minta sama Allah jadi orang Islam ya. Ada kali di sini, ya Allah saya pengen jadi orang Islam, ada? Jadi umat Nabi Muhammad lagi. Jadi yang taat lagi. Ini majelis ramai kayak gini Ustaz Dedi. Hah? Ramein maulid Nabi, ramein pengajian Nabi. Gimana kita mau kenal Islam kalau kita jauh dari pengajian? Ini berkali-kali kita sampaikan ya. Kalau giliran maulid rame, Isra Mi'raj rame, Masya Allah ya. Ceritanya cinta sama Nabi, ceritanya cinta. Tapi kenyataannya begitu ilmu Nabi dibagiin, ogah. Setan nggak gemeter kalau kita hadir kayak gini, setan nggak gemeter. Makanya apa-apa deh lo hadir setahun sekali ini, dan nggak bakal pinter juga katanya sekali datang. Setan nggak gemeter, tapi setan lebih gemetar kalau ada yang hadir pengajian. La'alimun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Satu orang alim lebih sulit digoda oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Itu ahli ibadah yang tahu ilmunya ya. Kalau ahli ibadah yang nggak tahu ilmunya, nggak diterima sama Allah. Bukan disebut abid, bahkan bisa disebut asi, orang yang bermaksiat. Kita lihat deh kalau lagi khutbah Jumat, assalamualaikum, tiba-tiba ada yang di jalanan khotib lagi khutbah, dia sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat apa? Enggak boleh ada sholat saat khotib sedang khutbah kecuali tahiyyatul masjid, dan itu pun seringan mungkin. Nah kalau di jalanan sholat apa? Tahiyat jalanan. Emang ada? Haram, bukan pahala yang kita dapat, malah dosa. Tapi ini ahli ibadah yang tahu hukum. Ibadah dia lebih mudah digoda oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Lebih mudah dia digoda 1000 seperti dia, lebih mudah digoda oleh syaitan daripada 1 orang. Makanya jagain diri kita dengan syariat Allah. Jangan kita malah gampangin majelis ilmu. Memang majelis ilmu kalau mau bukti majelis ilmu itu digedekin sama setan, kita males berangkatnya. Yang kedua, nyampe majelis ngantuk.
Apalagi pembahasan yang rumit, puyeng kepalanya. Itu semua digodain sama setan. Gak bisa ustadznya kelamaan dikit belaga batuk. Ya, itu majelis ilmu. Kalau majelis kayak gini, wah asik. Ya, semuanya asik. Apalagi ada buah-buahan di depan, ada kue. Ya, asik bari makan, bari ngopi. Maka dari itu, kalau yang betul cinta sama Nabi Muhammad, hadir di majelis ilmu. Biar kata udah tua lah, saya udah tua, udah bebel otak saya mah kagak bisa, udah kagak nangkep dah. Ya, biarin belajar, bawa pulpen, bawa buku, biar kata udah tua. Kalahin nafsu kita. Ya, kalahin nafsu. Nafsu kita kan gengsi. Bapak kata anaknya kayak anak SD aja bawa buku, bawa pulpen. Ya, biarin. Bapak memang masih SD dalam syariat. Bapak memang masih TK dalam syariat. Ini orang yang belajarnya kayak gini serius, dia catat sedapatnya. Dia berusaha, kalau dia meninggal dunia, Allah akan mengutus 2 malaikat untuk mengajarinya di dalam kuburnya, sehingga dia dibangkitkan bersama para ulama di yaumil qiyamah. Tahu derajatnya ulama di yaumil qiyamah? 1 derajat di bawah kenabian. Tapi kalau yang ngajinya bawa kuping doang mah, ya kapan pinternya? Gayanya kayak Imam Syafi'i sih, ya. Orang mazhab gue Syafi'i, gue pengen ikutin Imam Syafi'i dong, ya. Imam Syafi'i baca kitab nih, sebelahnya ditutup, karena sekali baca hafal. Kalau takut pindah bacaannya, akhirnya hafalannya ngacak. Sekali waktu Imam Syafi'i hafalannya harus 2 kali baru hafal. Kenapa? Kata Imam Syafi'i. Beliau ngadu kepada gurunya Al-Imam Waqi'. Dalam syairnya beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi anna ilma nur wa nurullah la yu'ta li'asi. Aku mengadu kepada guruku Al-Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, dan dia memberikan aku wejangan agar tidak bermaksiat kepada Allah. Karena ilmu adalah nur, tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Imam Syafi'i mikir-mikir apa maksiatnya, beliau ingat enggak sengaja ngelihat betis nenek-nenek. Lah kita, ya. Makanya otak kita bebel, ya, bukan betis nenek-nenek. Sengaja lagi. Makanya 10 kali, 20 kali dijelasin kagak paham-paham. Maka dari itu, ilmu itu enggak mudah. Ilmu itu sulit untuk kita raih. Sampai ilmu dengan bahasa keadaannya beliau mengatakan, a'tini kullak la'alli an a'tika ba'di. Berikan keseluruhanmu padaku, waktumu, pikiranmu, semangatmu, nafasmu, semuanya berikan kepadaku. Mungkin aku akan kasih engkau sebagian, enggak semuanya. Dan sebagian itu berarti tidak sempurna. Dan ilmu terluas yang ada di muka bumi ini adalah ilmunya Nabi Muhammad. Dan ketahuilah, Nabi Muhammad hanya diberi sedikit ilmu oleh Allah. Gimana dengan ilmu Allah? Maka dari itu, enggak ada sesuatu yang lebih menggembirakan Rasulullah daripada kita
yang lebih daripada menuntut ilmu. Ya, paling senang Nabi Muhammad. Tujuan dakwah ini apa sih? Tujuan ceramah itu apa sih? Mengajarkan umat Islam tentang syariat Rasulullah. Bukan ngelucu, bukan ngelawak. Mengenalkan kepada masyarakat muslimin tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang diperjuangkan oleh Rasulullah sampai beliau diusir dari Makkah, diasingkan di Syi'ib Abi Thalib, diusir, disakiti, diejek, berdarah, berperang, cuman demi syariat Islam. Buat kita kita kayak lupa sama Nabi Muhammad. Nama? Kayak lupa dengan perjuangan Nabi Muhammad, seakan-akan yang hebat itu sains, yang hebat itu FBI, PBB, ya. Kemana akal kita? Kemana akal kita? Kemana cinta kita kepada Nabi Muhammad? Kok ilmunya dibagikan kita nggak percaya, seakan-akan. Sama saja kita lagi mengejek Rasulullah. Ya Rasulullah, terima kasih atas Islam, terima kasih atas perjuanganmu, tapi maaf ya Muhammad, ya, naudzubillah, saya nggak percaya dengan ilmumu, saya nggak peduli dengan ilmumu. Yang penting saya kan bisa nyari duit, jadi dokter, jadi insinyur, ya. Jadi dokter, jadi insinyur, jadi pejabat, jadi aparat, jika tidak disertai dengan ilmu Nabi Muhammad, pasti dia orang jahat. Pasti. Kenapa? Karena dia nggak peduli, yang dia pikirin duit. Semboyannya sih bagus ya, menolong masyarakat, semboyannya bagus, mengayomi masyarakat, bagus semboyannya. Tapi bagi yang tidak bertakwa kepada Allah, bukan rahasia umum ini kan, ya, semua tahu. Makanya kita kalau yang ada dokter di sini, ada insinyur, ada polisi, ada TNI, ada pejabat, hiasi dengan takwa kepada Allah, maka kamu akan menjadi polisi yang dimuliakan oleh Allah, menjadi TNI yang dimuliakan oleh Allah, menjadi pejabat yang mulia di sisi Allah, sehingga setiap langkahmu, setiap kerjaanmu dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya dan sebaliknya. Jadi kita harus pentingin syariat Rasulullah. Pengajian di musola ini, di musola katanya pindah-pindah ya, ramein. Udah pindah-pindah segitu-gitu aja orangnya ya. Kemana nih orang kampung sini? Ya, apa jangan-jangan di sini udah pada jadi imam mazhab kali? Jadi pada kagak ngaji. Mau masuk surga pakai apa? Orang kaya mau masuk surga pakai apa? Kayak dolar. Malaikat nggak kenal dolar. Mau nyogok nggak bisa disogok. Mau pakai apa kita masuk surga kalau selain dengan takwa kepada Allah? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dia disiapin surga untuk orang yang bertakwa. Bagaimana kita menuju takwa? Dasarnya kata Imamul Ghazali al-ilm, ilmu. Kalau nggak ada ilmu, kita dibohongin terus sama setan. Setan itu lebih pinter. Ya, setan itu pinter. Iblis, tahu nggak iblis itu siapa? Iblis itu dari kalangan jin. Dia beribadah di muka bumi ini ratusan tahun. Ibadah luar biasa.
Karena dia tujuannya pengen mencari tahta, kedudukan, supaya menjadi orang yang hebat, makhluk yang hebat, diangkat oleh Allah ke langit. Nggak pantas nih orang kayak gini, makhluk kayak gini di bumi nggak pantas, diangkat ke langit. Nggak ada sepetak di langit kecuali iblis pernah sujud di atasnya. Hebat nggak? Di musola ini kita pernah sujud di setiap petaknya. Pernah nggak? Di musola doang nih. Ini langit yang lebih luas dari bumi. Tidak ada sepetak pun di langit kecuali iblis pernah sujud di atas. Diangkat ke langit kedua. Begitu juga ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Semuanya pernah disujudin sama iblis. Hebat gak ibadahnya? Diangkatlah sama Allah sederajat dengan malaikat. Terus iblis ibadah, diangkat lagi sama Allah sejajar dengan pembesar malaikat, sejajar dengan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kurang puas iblis, ibadah lagi sampai diangkat oleh Allah menjadi pemimpin malaikat. Makanya jangan heran Allah saat menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, Allah mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam." Perintahnya kepada siapa? Malaikat. Iblis memang diperintahin? Enggak ada perintah untuk iblis. Yang diperintahkan siapa? Kenapa kok iblis dilaknat? Karena iblis saat itu pemimpin malaikat. Jadi disebutnya malaikat. Berkata Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, mereka semua sujud. Illa, baru dikeluarin lagi. Begitu dia nggak mau, dilempar sama Allah. Illa iblis aba wastakbar, sombong. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan mengkucilkan manusia. Menolak kebenaran berarti enggak berarti pada sombong tuh yang enggak ngaji. Ajaran Nabi dia kagak terima. Padahal ajarannya yang wajib-wajib doang, sholat ya, puasa, wudu. Gua mau udah bisa. Benar udah bisa. Apa perlu diuji nih sekarang? Kita kan cuma ikut-ikutan baik dari dulu ya. Lihat berapa banyak syabab, pemuda-pemuda jalan, Masya Allah niatnya baik, pengen sholat, begitu sujud bokongnya kelihatan. Ya, ada nggak? Kenapa? Karena nggak ngaji. Sholatnya diterima sama Allah, ditolak, malah dia mendapat dosa karena dianggap meninggalkan sholat. Adapun hadis Nabi yang mengatakan, kam min musallin laisa lahu min salatihi illa ta'ab. Berapa banyak orang yang sholat nggak ada yang dia dapati kecuali letih. Itu karena nggak khusyuk, bukan karena salah dalam sholatnya. Kalau salah dosa. Nggak khusyuk aja nggak diterima sama Allah. Usalli salatal fard wal qalbu jailun bi awdiyatil waswasi min kulli janibi. Aku salat fardu tapi hatiku gentayangan di lembah-lembah gangguan. Ya, itu sindiran dari Imam Haddad buat kita ya. Kalau beliau begitu takbir mihrab pecah, Allahu Akbar. Itu buat kita, bukan Imam Haddad ya. Dia begitu sholat Allahu Akbar, datang setan namanya Walhan. Punya anak jangan namain Walhan ya. Keren sih ya. Tapi setan kata Imam Ghazali yang suka gangguin pikiran manusia saat sholat, saat ngaji. Ya, Allahu Akbar. Terbakar petasan di mana ya?
Hah? Langsung tuh. Dia udah beli petasan belum ya? Ntar tanyain deh abis ini, abis sholat gue WhatsApp dah. Ada walahan nama. Gitu kita ya. Rahimahullah Abu ya Ustadz Hasan Baharun. Ya. Ada anak pondok datang ke Ustadz Hasan, Ustadz, kunci lemariannya hilang. Kata Ustadz Hasan kalau mau ketemu sholat 2 rakaat. Begitu dia sholat selesai, udah ingat Ustadz. Begitu sholat datang tuh setan. Oh tadi gue taruhnya di situ tuh ya. Hakata. Itu sholat yang gak khusyuk, gak ada artinya di hadapan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Allah mengatakan kepada hambanya yang lagi sholat, jika dia menoleh, Allah mengatakan, kata Nabi Muhammad SAW, wahai hambaku, apakah ada yang lebih indah dariku, ada yang lebih mulia dariku sehingga engkau menoleh? Ya, kalau hamba itu balik, Allah pun menerimanya kembali. Dia menoleh lagi 2 kali, Allah nanya lagi, ada yang lebih mulia dariku? Kalau dia balik, Allah menyambutnya lagi. Kalau dia 3 kali menoleh, maka Allah tinggalkan hamba tersebut. Kata Imam Haddad, ini menoleh zahir. Gimana yang menoleh batin kita? Otak kita, hati kita kemana-mana lagi Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk belajar khusyuk. Untuk al-khusyuk bit-takhasyu'i. Khusyuk itu kita dapati dengan berusaha khusyuk. Dan kita tidak akan mendapatkan khusyuk dalam salat kita kecuali dengan menjalankan yang arkan, menjalankan syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, dan meninggalkan yang mubtilat. Dan perhatikan kepada bacaan kita, dan jumlah bacaan kita itu zahirnya dulu, dan itu belum disebut khusyuk. Orang yang khusyuk itu yang gak tahu siapa di sebelahnya. Orang yang khusyuk itu gak tahu apa yang terjadi. Kan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin alaihi ridwanullah lagi salat di rumahnya kebakaran, orang kampung teriak, ya imam harik, kebakaran. Beliau salat nggak tahu apa cerita. Ya, begitu api padam, Imam Ali Zainal Abidin selesai salat. Alhamdulillah engkau selamat. Ya, ada apa? Ada api tadi. Saya tadi lagi baca tentang ayat neraka sehingga saya nggak tahu ada api dunia. Saya nggak tahu ada api. Alaihi ridwanullah. Dan para salaf demikian ma'asyiral muslimin salatnya. Dan para sahabat Nabi SAW kalau salat ka'anna fi ru'usihimut thair, seakan-akan di kepala mereka ada burung. Kalau gerak terbang tuh. Tenang. Dan enggak pernah ngantuk dalam salat. Tapi kebalikannya kalau perang ngantuk. Itu sahabat sampai ada yang ketiduran di kudanya, lagi perang nih. Ya, iman kepada Allah. Yang dia takut hanya Allah. Pedang dia enggak takut. Kalau kita kebalikannya, salat apalagi subuh, imam lamaan dikit aja deh. Giliran tawuran takut ketimpuk, takut. Apalagi perang. Tapi sahabat kebalikan, dia takut sama Allah. Dan tidak takut dengan pedang, dengan lawan. Makanya Sayyidina Khalid ibn Walid mengatakan, begitu orang kafir mengatakan, ya Khalid pulang deh lah, karena kami memiliki pasukan berani mati dan kami punya pasukan lebih banyak.
Sebelum kita mulai perang, lebih baik kamu ngalah deh, pulang deh, saya nggak bakal kejar. Apa jawab Sayyidina Khalid? Lebih baik kalian yang pulang, karena kami semua pasukan rindu kematian. Lebih baik kalau berani mati begitu ada bom kocar kacir, ya. Berani mati dong, berani. Begitu datang kabur. Tapi mereka rindu dengan kematian. Gak ada harganya nyawa mereka, darah mereka untuk Allah dan Rasulnya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya kita harus meniru mereka. Mereka tidak mencapai derajat ketenangan, keimanan dan seterusnya kecuali dengan ilmu syariat Nabi Muhammad. Maka nggak ada yang penting buat kita kecuali ilmu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bodoh dalam ilmu syariat udah pasti di neraka deh. Yang nyelamatin kita cuma 2 kalimat syahadat, cuma tahu kapan masuknya, ya kan? Karena kan ada apa? Ada hitungannya. Ada hitungannya. Ada hisab. Orang bego udah pasti masuk neraka. Mau masuk neraka? Cobain dulu deh api lilin. Ya, seperti di riwayat abahnya Imam Syafi'i, di riwayat abahnya Imam Ahmad bin Hanbal alaihi ridwanullah. Ya, beliau lagi jalan merantau lewat pinggir sungai, ada apel. Di riwayat lain juga abahnya Imam Abu Hanifah. Pokoknya salah satu ayah dari salah satu imam. Dia makan tuh apel, ada apel ngalir menurut syariat halal. Orang liar dimakan, begitu digigit, astagfirullah, pasti ini ada yang punya kali ini. Ditelusuri sampai ketemu rumah yang ada pohon apelnya. Diketuk rumah tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Fulan bin Fulan. Ada apa? Bapak, saya tadi nemu apel di kali, mungkin ini punya bapak, minta halalnya ya pak. Tuh bapak bilang enak aja loh. Tapi ini bapak pintar ya. Ini orang kayak gini nggak sembarangan. Ya nggak sembarangan nih. Halal pakai minta halal. Nggak bisa. Kalau kamu mau saya halalin, kamu kerja dulu sama saya setahun tanpa gaji. Baik, masuk kasih kamar setahun, ya Allah gara-gara segigit apa udah kabur aja dah. Namanya setan, manusia nggak pernah luput dari godaan setan. Kabur dulu dah, tapi ntar dulu saya takut meneraka. Nyalain lilin, taruh tangannya di atas api lilin. Nggak kuat gimana api neraka ntar. Sabar dah, sabar kerja setahun. Setelah setahun bapak, mudah-mudahan bapak sudah halalin. Oh enggak, tambah setahun lagi. Insya Allah. Ditaruh lagi tangannya. Oh enggak kuat. Setelah setahun, bapak, mudah-mudahan bapak udah halalin. Belum. Kecuali kamu mau nikahin putri saya yang buta, tuli, gagu, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ada yang mau? Buta, tuli, gagu, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kalau kamu mau kawinin putri saya, baru saya halalin. Mikir dulu, dia taruh lagi tangannya di atas api. Bismillah. Dia apa? Udah ketentuan Allah begini. Pasrah beliau, dinikahi. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar tersebut. Silahkan masuk kamar. Begitu masuk kamar, cewek cakep. Ya Allah, dosa lagi gua kena 2 tahun lagi nih. 2 tahun gratis lagi nih. Kabur dia, kata bapaknya. Kenapa engkau kabur? Bapak maaf, saya mohon halalnya lagi, katanya. Kenapa? Yang saya masukin perempuan cantik normal. Itulah istrimu. Ya. Aku katakan dia buta karena nggak pernah melihat yang haram, nggak pernah mendengar yang haram, nggak pernah ngomong haram, nggak pernah melakukan yang haram.
itulah hadiah untukmu. Kawin, bapaknya soleh, emaknya solehah, anaknya imam. Nah, kalau gitu nemu cewek di jalan, anak soleh, kalau namanya sih bisa ya. Nah, dulu ada orang adu ke Sayyidina Umar ibn al-Khattab, bawa anaknya, ya imam, anak saya durhaka nih, hukum dia. Kata Amirul Mukminin, ambil cambuk, ini anak durhaka perlu dicambuk. Begitu pengen dicambuk mas Amirul Mukminin Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, emang gak ada orang tua yang durhaka? Bapaknya bingung, kita juga bingung, ya ada emang orang tua durhaka? Kata Amirul Mukminin, ada. Gimana mereka durhaka? Ciri-cirinya apa? Kata Amirul Mukminin, pertama ngambil bini sembarangan, asal jidatnya licin diambil, ya. Ataunya make upnya doang, pas udah cuci muka, nggak perhatian dalam memilih istri asal. Yang kedua, saat hubungan badan tidak zikir kepada Allah, ya. Separuh anaknya setan, orang setan ikut. Enggaknya suami istri nih, andai kata ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah, baca zikir sama Allah. Di antara yang diajarkan, Allahumma inni Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Nah, waktu keluar sperma juga jangan tapi bilang Allah, Allah, Allah. Ya. Minta sama Allah anak yang saleh. Hadirkan para ulama wassalihin. Jadi anak kita saleh dan salihah. Nih zikir kagak, apa kagak ya? Nah, itu yang kedua tuh. Dan yang ketiga, kata Amirul Mukminin, gak peduli anaknya dikasih makan dari mana, halal haram yang penting makan. Nah, makanya para istri jangan ngerongrong suami, udah secukupnya. Mau makan dulu orang tua kita makannya singkong. Makanya pada soleh nanam sendiri, berani jihad fisabilillah, nggak pernah takut dengan yang apa, yang batil. Sekarang makannya pizza, duitnya dari mana? Pokoknya dapet. Ngarep anak perhatiin rezeki kita. Para suami juga jangan ngasih anak bininya makanan yang haram. Sedikit halal lebih baik. Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min suhud fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih pantas untuknya. Akhirnya kata anak itu, ya Amirul Mukminin, bapak saya nemuin ibu saya nggak tahu di mana, dan dia juga nggak peduliin saya makannya dari mana, pokoknya dikasih. Kata Amirul Mukminin, kalau gitu bapaknya yang saya cambuk. Ini bapak durhaka. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, yang laki ke yang perempuan ke, masih ada nyawa, belum telat buat jadi saleh dan salihah. Belum telat menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang kafir aja masuk Islam langsung dihapus dosanya sama Allah. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, jika mereka menghentikan kekafirannya dengan masuk ke agama Islam, maka Allah ampunin semua dosanya. Masa kita yang udah Islam gak boleh berubah? Masa Allah gak ngampunin dosa kita? Oh tenang, kata. Nah, orang Islam yang bertaubat dan beramal saleh dengan iman,
Apa kata Allah? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah rubah catatan buruknya menjadi catatan kebaikan. Gitu udah berapa banyak dosanya? Masing-masing dah ya. Nggak bisa ngitung kita. Nggak usah seumur hidup deh, hari ini aja berapa dosa gitu. Nah, mau nambah lagi jam 12 tar. Ya. Jangan udah, pulang bobo. Bangun sholat subuh. Udah enak. Nikmat. Dosa kita udah begitu banyak. Ya, kalau pengen dirubah sama Allah, pertama kita beriman. Alhamdulillah kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bertaubat. Yang ketiga, beramal saleh. Dan semua ini harus dengan ilmu. Kemudian maka kita akan mendapati Allah yang penuh cinta kepada umat muslim. Bagi yang mau. Kalau yang enggak mau, ya hidayah datangnya dari Allah. Wa ma 'alaina illal balagh. Kita cuma menyampaikan dan hidayah datangnya dari Allah. Allah mengatakan la tukallaf illa nafsak. Jangan kau paksain kecuali dirimu sendiri. Kita ini paksain diri kita, pokoknya gua kalau ada pengajian gua harus hadir di majlis. Paksain diri kita, enggak usah maksain orang. Wa harridil mu'mini, semangatin orang-orang yang beriman. Ya. Jangan jangan maksain orang, lu disuruh ngaji lu. Jangan ya. Paksain diri kita. Kita disuruh jagain diri kita, bukan jagain orang. Jagain diri kita dan keluarga kita itu wajib. Jagain dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarin kalau kita mau belajar, pulang ajarin bini kita sama anak kita. Kalau kita nggak bisa ngajarin, suruh bini kita ngaji. Yang wajib. Mama kalau bikin pengajian jangan bikin seragam. Ini seragam mulu, lakinya puyeng. Makanya laki bilang nggak usah ngaji dah lah. Jangan seragam mulu dipentingin. Ya, anak laki alhamdulillah nggak pakai seragam ya. Palingan anak hadroh. Walhasil apa? Semangatin diri kita untuk mencari dan meraih ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal yang wajib dulu kita tahu, kalau misalnya Allah membukakan pintu untuk kita mengenal syariatnya, belajar yang sunnah-sunnah, amalkan ilmu tersebut, maka Allah akan mengajari kita ilmu yang kita enggak ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Islam yang peduli dengan syariat Nabi Muhammad, yang mau ngaji untuk mematahkan semangat syaitan dalam mengganggu umat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang khusyuk dalam ibadah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang saleh dan salihah, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dibebaskan kita dari siksa kubur, dibebaskan kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan kita ke surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab, tanpa itab. Dan semoga kita dikumpulkan senantiasa bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzakh, dan di yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dengan anak dan istri kita di satu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga Allah merubah keadaan kita yang hina ini menjadi mulia di sisinya, merubah keadaan kita yang malas menjadi semangat untuk mencari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna hadha ad-du'a minka al-ijabah wa hadha al-juhdu 'alayka tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر واليهود والنصارى والمبتدعة والمشركين. اللهم إنهم يريدون قوتهم فينا فأرنا قوتك عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم فرج عن كروب المسلمين. اللهم إنا نسألك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, meningkat ke acara selanjutnya, yaitu acara yang terakhir, penutup sekaligus doa yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Habib Abdul Ghadir bin Husain Al-Habsyi. Kepadanya kami persilahkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا كلمتها كليها النهيا وليها النموت وليها نبعث إن شاء الله تعالى من العامين. يا رسول الله اشفع لنا عند ربي حاجاتنا. يا رسول الله اشفع لنا عند ربي حاجاتنا. يا رسول الله اشفع لنا عند ربي حاجاتنا. ربي فانفعنا ببركاتهم ولنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحسنة توقينا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا المصطفى محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. Alhamdulillah, telah berakhir acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sepulang dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah